Halo Google Ferry di sini. Xiaomi baru aja ulang tahun ke-10 beberapa hari yang lalu dan dia di Indonesia merilis beberapa produk yang cukup menarik. Sayangnya gue cuma baru bisa hands-on satu produk aja dari Mi Store karena katanya yang lain belum masuk. Produknya apa? Nah itu ada di dalam sini. Harusnya kalau by thumbnail dan by judul kalian udah tahu produknya apa, tapi ya gue kasih lihat aja packagingnya yang cukup menarik karena ternyata ini adalah hadiah kalau kalian tanggal 17 dan juga belanja tuh di atas 1 juta. Jadi dapat suatu goodie bag plus HP-nya di dalam. Ya udah, daripada penasaran, ini langsung aja gue bahas unboxing dari Redmi 9A yang katanya buat semua orang. Seberapa buat semua orang ya? Let's check it out. Oke, kita coba iseng lihat dulu dari goodie bag-nya. Ya ini dia goodie bag sih, depannya banyak ada perangkat-perangkatnya Xiaomi dan ulang tahun yang ke-10, 10 years of innovation, udah gitu aja. Tapi di dalamnya itu sebenarnya ada berapa barang lagi. Contohnya kaos, 10 anniversary, 10 years of innovation for everyone. Terus di dalamnya ada juga, of course, HP-nya yang Redmi 9A. Kita set dulu dan isi sisanya abaikan dulu struknya. Jadi di dalamnya kita dapat stiker 10 anniversary I love me, you and me. Nah itu dia. Terus ada juga surat dari Bos Alvinse, 1 dekade menghadirkan inovasi untuk semua. Ya udah gitu doang sih isinya, nggak gitu gimana. Tapi kita bisa set aside ini untuk sebagai aksesoris lah. Nah langsung aja kita ke HP-nya. Jadi ini Redmi 9A-nya. Simple sih boxnya. Sayangnya nggak dapet box yang spesial kerjasama sama Mukle, jadi cuma dapat box yang biasa. Terus di sini ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia dan logo TAM. Nah side note aja, sebenarnya kalian nggak selalu harus mencari logo TAM ini karena sebenarnya sekarang distributor Xiaomi nggak cuma TAM, nggak cuma Era Jaya. Yang penting kalian dapat logo ini lebih penting. Yang artinya garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Oke, gitu boxnya sederhana, biasa, tipikal biasa Redmi 9A with easy access to Google Apps. Terus di belakangnya ada tulisan dibuat di Indonesia, Redmi 9A, dual SIM, dual standby, FDD LTE, 6,53 inci HD+, 5000 mAh, MediaTek Helio G25, dan single AI rear camera 13 megapiksel. Untuk warnanya di sini gue cuma dapat kebetulan granite gray 3 GB, 32 GB. Diproduksi oleh PT SAT Nusa Persada dan ya udah gitu aja. Jadi simple banget, boxnya seperti biasa. Langsung aja kita buka boxnya. Oi, jatuh. Oke. Di atasnya dapat surat lagi. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Ini agak beda nih sama yang isi biasanya. Warnanya biasa orange lebih pekat. Ini agak lebih pudar dan foto Bos Alvinnya berubah ya. Kita taruh sebelahan aja. Oke, kita langsung ketemu sama HP-nya di sini. Oh, nggak di wrapping. Ngeri banget meluncur. Oke, ini Redmi 9A-nya. Warnanya grey. Itu. Kita set aside dulu. Di dalamnya pertama, oh ini buku pembatasnya kalian dapat, of course, SIM card ejector. Habis itu di dalamnya udah buku petunjuk sama surat. Nggak ada soft case sayangnya, tumben, padahal mengharapkan ada soft case. Terus ada charging brick. Charging bricknya masih 10 watt, jadi belum yang sampai fast charging. Dan memang sepertinya Redmi 9A nggak support fast charging 18 watt, at least. Jadi cuma dapet yang 10 watt aja. Warna putih. Sama chargernya USB. Loh, balik lagi ke micro. Gimana? Kenapa balik lagi ke micro? Kan padahal udah keren. Kalau nggak salah tuh Redmi 8A dan 8A Pro itu udah pakai Type-C, tapi for some reason di Redmi 9A ini mundur. Mungkin untuk cut cost juga sih, karena harganya Redmi 9A ini turun. Jadi ya gitulah, kurang lebih. Nah ini HP-nya, warnanya granite grey. Harusnya itu ada warna hijau dan purple juga, purple sunset kalau nggak salah namanya. Tapi katanya yang lagi ada tuh cuman warna grey. Ya udahlah, nggak begitu bisa mencolok terlihatnya. Tapi ya kalian lihat bodinya sini ada garis Redmi-nya di sini. Terus belakangnya polos sama stiker aja. Depannya kayak gini. Kita nyalain aja dulu. Kita kletek dulu kali ya. Nggak begitu kedengeran sih bunyinya. Biasanya pada suka bunyi kleteknya. Oke, MIUI. Nah, fun fact, ini adalah sebenarnya salah satu smartphone Xiaomi pertama yang out of the box udah pakai MIUI 12. Jadi
walaupun smartphone budget ternyata udah dibikin terima MIUI 12 duluan dibandingkan kakak-kakaknya. Dan kalau nggak salah tuh Mi 10 juga di Indonesia belum dapat MIUI 12, cuman Pocophone F2 Pro. Tapi ini ternyata dia udah dapat duluan. Oke. Nice sih, kita setup aja dulu. Nah, dari bodinya sendiri, si Redmi 9A itu sebenarnya ya typical budget smartphone. Back covernya itu polikarbonat. Cuman di sini dia pakai texture yang mirip sama Redmi 9 biasa, Redmi 9 aja. Dengan ada gripnya di sini, gridnya dikit. Terus ini dia pakai ribbon line dengan tulisan Redmi di samping kiri. Actually ini kali pertama gue ngeliat Redmi-nya di sini. Biasanya itu udah otomatis di tengah. Jadi ini mengingatkan gue sama salah satu brand yang lagi menggunakan taktik seperti ini juga. Terus di belakangnya kameranya cuma single lens. Kalau kalian bisa lihat di situ, karena hitam banget. Itu single lens 13 megapiksel dan juga ada single tone LED flash. Jadi nothing too fancy untuk kamera belakangnya, standar banget. Dan as you know, di belakang ini juga nggak ada fingerprint scanner. Jadi sejujurnya di Redmi 9 ini sama sekali nggak ada security scanner kayak fingerprint ataupun ya on display di button atau itu nggak ada fingerprintnya. Dan dia juga nggak bisa face unlock, cuman pakai pin dan pattern standar aja. Di atasnya juga masih ada headphone jack untungnya. Ini nggak gitu kelihatan di sini nih headphone jack. Cuman ini kali pertamanya gue melihat smartphone Redmi tanpa adanya infrared blaster di atas. Jadi dia benar-benar nggak bisa mengkontrol infrared. Ini gue agak lupa sih, Redmi 8A punya nggak ya? Itu sesuatu yang gue agak lupa. Terus di samping kanannya ada volume rocker sama power button. Samping kirinya polos, cuman ada SIM card tray-nya. Nah, kita cek SIM card tray-nya tuh kalau nggak salah biasa 2+1. Yap, benar, 2+1, 2 SIM card sama 1 SD card. Udah itu doang sih di sininya. Terus di bawahnya, ini yang sangat gue sayangkan adalah kembalinya Redmi itu ke micro USB. Jadi nggak tahu kenapa ini gue agak lupa juga Redmi 8A sama 8A Pro apakah pakai Type C atau bukan. Seingat gue udah Type C, tapi ini balik ke micro USB dan juga belum bisa fast charging. Mungkin itu kesalahan dari G25-nya, not sure. Terus di sebelahnya ada microphone sama speaker. Speaker ini tadi gue tes ya biasa aja, nggak terlalu bagus banget karena dia juga nggak stereo. Tipikal ya speaker yang ada tujuannya adalah buat ada aja, yang penting ini bisa bunyi gitu kan. Oke, nah sekarang ini udah ke setup dan ya untuk yang udah pernah lihat MIUI 12 ini familiar banget. Kalian dapat wallpaper Mars-nya. Cuman karena dia bukan pakai prosesor Snapdragon 800, otomatis Mars-nya ini bukan kayak live wallpaper, cuman static wallpaper aja. Nggak kayak Mi 10 yang misalnya kayak gitu tuh bisa ada buminya dan nah ada animationnya. Itu ya minor sih sebenarnya, tapi oke lah. Nah untuk layar sendiri, jujur gue tuh ngeliat layarnya gede banget sih untuk smartphone sehargaan segini. Ini probably salah satu layar terluas sekarang dengan opsi-opsi sekitarannya tuh juga sekarang udah 6,5 inci dan di atasnya ditemanin sama notch di atas yang cukup kecil beserta sensor-sensornya yang di sasis bezelnya yang di atas. Nah sayangnya ini yang gue ternyata sadari adalah Redmi 9A belum include anti gores di layarnya. Jadi kalau misalnya kalian baru beli, make sure aja untuk kasih anti gores karena kayaknya ini masih pakai Gorilla Glass 3, belum Gorilla Glass 5. Dan ya buat menjaga kualitas layarnya aja biar tetap bagus, nggak baret-baret, kalian mendingan langsung pasangin anti gores aja. Nah, in terms of navigasi, surprisingly Redmi 9A ini cukup smooth. Jadi gua swipe-swipe kayak gini misalnya masih cepat. Kita buka aplikasi, settings, mungkin dia agak loading tapi habis itu udah langsung muncul lagi. Jadi surprisingly ini not bad. Mengingat gue sebelumnya juga pernah nyobain Redmi 9 dan it's also not bad gitu loh. Memang tapi Redmi 9 menurut gue sedikit lebih stutter dibandingkan si Redmi 9A ini yang pakai MediaTek Helio G25 sama RAM 3GB dan storage 32GB. Untuk storage coba kita lihat di storage-nya About Phone. Oh iya, About Phone. Nah, jadi tadi udah pakai MIUI 12 which is nice untuk harga segini udah pakai skin UI terbarunya Xiaomi dan storage-nya dari 32GB. Kalian bisa lihat sendiri di sini ternyata kemakan cukup banyak, udah kepake 11,9GB. Jadi ya oke lah, dari storage yang available kalian cuma bisa pakai setengahnya, sekitaran 20GB lah ya, nggak terlalu banyak. Dan ya udah, ini Redmi 9A, MIUI Global 12,01, QCD IDXM, Android 10.
dengan patch dari bulan Juni. Jadi patchnya masih agak ketinggalan beberapa bulan. All specs-nya RAM 3GB, octa-core max 2GHz, itu pakai G35. Ini version 12, patch level 12.01. Ya, kurang lebih kayak gitu itu untuk softwarenya. Dan ya MIUI 12 bisa berjalan cukup lancar sih di sini so far ya. Jadi kita misalnya buka apps, buka Chrome, kita close, buka Play Store, loading. Habis itu kita buka galeri. Terus kita buka phone misalnya. Terus kita buka YouTube. Surprisingly ini setara sama smartphone mid-end di apa ya, di tahun mungkin 2015-an, 2016-an yang overall performance-nya itu oke banget, mengingat harganya balik lagi cuman segini gitu. Nah, tapi kita cobain aja kameranya. Ini udah lama banget gua nggak melihat Xiaomi yang single camera. Terakhir gua pakai single camera tuh di Redmi Note 4 Pro gua yang masih ada di rumah. Kita coba tes aja foto beberapa. Oke. Oh, dia nggak kasih watermark ya. Jadi sama kayak kejadiannya Redmi 9, dia nggak bisa kasih watermark di fotonya. Jadi ya ini beberapa hasil fotonya tadi di kondisi well lit sebenarnya. Kualitas fotonya cukup lumayan dan ya mungkin karena sudah ada AI, colornya tuh cukup oke. Jadi mungkin untuk sekedar post sosial media tuh masih cukup oke lah ya. Tapi memang kualitasnya not one of the best considering mungkin sudah ada Redmi Note 9 Pro juga, Redmi Note 9 yang bisa menghasilkan kualitas foto yang jauh lebih bagus. Tapi buat sekedar upload ke sosmed, not bad kok. Untuk colornya juga dia sudah bisa menangkap dengan sangat baik. Dan ya oke lah untuk penggunaan sekedar aja. Oke, itu untuk foto. Untuk video, dia bisa merekam cuma sampai Full HD 30 fps sama 720 30 fps. Habis itu juga ada mode Pro, tapi ini nggak sekompleks yang dimiliki kakak-kakaknya Redmi Note 9 series, Redmi Note 9 series, Poco F2 Pro dan lain-lainnya yang udah lebih kompleks banget. Jadi cuma sekedar aja. Selain itu, ya udah cuma ada time lapse sama short video. Bahkan dia nggak ada slow motion, jadi nggak bisa buat meng-capture slow motion. Sangat disayangkan, tapi ya oke lah, cukup buat sekedar aja. Dan itu juga ada portrait mode-nya. Kayaknya ini single portrait, coba kita tes. Nah, jadi untuk hasil portraitnya aneh banget, nggak begitu berasa bokehnya. Tapi surely memang ada AI di sini yang buat memotong bokehnya. Itu muka gue lagi aneh dan lagi keringetan. Tapi ya itu ada potongannya. Single lens udah upgrade sampai bisa begini, iya. Cuman untuk kualitas portrait mode-nya not as nice dengan seri-seri lainnya. Dia itu sih kurang lebih untuk kameranya. Kita coba untuk cek Antutunya. Nah, jadi hasil Antutunya juga udah keluar. Ini Antutunya aneh sih, namanya Redmi Dandelion by the way, bukan Redmi 9A. Mungkin itu kode internalnya yang dipakai masih muncul di Antutu. Jadi untuk angkanya dia cuma sampai ke 90.364 poin aja. Jadi agak kecil considering G35 bisa angka 110.000. Tapi overall sih sebenarnya secara performa angka Antutu ini belum nge-translate dengan baik karena experience yang didapatkan di interface-nya dan juga di penggunaannya itu cukup oke banget. Dan balik lagi mengingat ini harganya tuh cuma 1 jutaan. Jadi itu sesuatu yang kita bisa pertimbangkan untuk in terms of speed dan performance-nya. Tapi jujur gue impressed. Oke, jadi kurang lebih itu aja untuk video unboxing, first impression, dan apa yang kalian perlu ketahui sebelum beli Redmi 9A kali ini. Nantinya gue akan coba bikin video beberapa lagi, terutama ada gameplay test, full review, dan juga mungkin gue akan compare dia dengan salah satu perangkat G35. Mengingat MediaTek G25 sama G35 sebenarnya lebih baru G25 dibandingkan G35. Tapi ya itu di next video. Tapi untuk video kali ini cukup sampai sini aja dulu. Oke lah, kalau begitu, kalau misalkan kalian suka videonya, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian belum subscribe, langsung aja subscribe ke channel kita di GuiGuiCom. Dan juga aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian gak ketinggalan kalau kita udah update video baru tentang si Redmi 9A-nya ini. Thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.